Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sahabat PPS TV. Bagaimana kabar Anda? Semoga tetap baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini PPS TV akan membahas tentang pencipta lagu kebangsaan kita, yaitu W.R. Supratman. W.R. Supratman lahir pada hari Jumat tanggal 19 Maret 1903 di Purworejo, Jawa Tengah. Namun sang ayah, Sersan Jumeno Senen, yang merupakan tentara KNIL dan juga seorang pendeta, mencatat kelahiran W.R. Supratman di Jatinegara. W.R. Supratman memiliki 6 saudara, 1 saudara laki-laki dan sisanya saudara perempuan. W.R. Supratman tumbuh di Makassar bersama kakaknya bernama Rocky Jem sejak tahun 1914. Sejak itulah ia dibiayai bersekolah oleh suami Rocky Jem, yakni Willem van Eldik. Riwayat pendidikan W.R. Supratman tercatat saat usianya 4 tahun. Ia tempuh di Frobel School, taman kanak-kanak di Jakarta tahun 1907. Ia kemudian melanjutkan bangku pendidikannya di WT English School yang selesai pada tahun 1917. W.R. Supratman sempat mengikuti ujian Klein Abtener Examen dan lulus menjadi calon pegawai rendahan. Setelah itu W.R. Supratman melanjutkan lagi pendidikannya di Normal School atau sekolah pendidikan guru saat itu. Ia pun akhirnya menjadi guru di sekolah angka 2 sampai akhirnya ia memperoleh ijazah Klein Abtener. W.R. Supratman memang tumbuh di keluarga musisi. Sang kakak Rocky Jem juga saat gemar dengan sandiwara dan musik. Ia bahkan banyak hasil karyanya yang dipertunjukkan di mes militer. Rocky Jem juga mahir bermain alat musik biola. Kegemarannya inilah yang membuat W.R. Supratman juga bisa bermain alat musik biola dan membuatnya banyak membaca buku musik. W.R. Supratman mulai berkecimpung di dunia musik saat kakak iparnya W.M. van Eldik memberinya kado sebuah biola saat ulang tahunnya yang ke-17. Biola itulah yang membuat W.R. Supratman kemudian akrab dengan musik, terutama musik jazz. Ia dan kakak iparnya pun akhirnya mendirikan grup jazz dengan nama Black and White. Grup jazznya tersebut sempat populer di kalangan senior-senior Belanda sebelum sang musikus ini bertransformasi menjadi tokoh kebangsaan. Ia sering berfoya-foya dan berkencan dengan senior-senior Belanda. Rupa kondisi bangsa berhasil mendesak dan menarik perhatiannya untuk ikut andil dalam bidang politik, seperti pelbagai pidato dan bacaan politik. W.R. Supratman sangat gemar membaca koran Berita Makassar. Pengetahuan politiknya pun akhirnya membuat W.R. Supratman memiliki hasrat untuk menciptakan lagu kebangsaan. Ia sempat mengalami kesulitan saat menulis lagu kebangsaan karena W.R. Supratman merasa pengalaman politiknya belum cukup. Akhirnya ia pun melibatkan diri dalam perjuangan dan bertemu oleh para tokoh-tokoh pergerakan. Dengan berbagai biola, W.R. Supratman pergi ke Pulau Jawa, tepatnya kota Bandung, di mana daerah tersebut adalah pusat pergerakan tokoh-tokoh muda. Sebelum sampai di Bandung, W.R. Supratman rupanya singgah di Surabaya dan akrab dengan para pelajar di sana yang penuh semangat juang. Setelah singgah sebentar di Surabaya beberapa tahun, pada tahun 1924 W.R. Supratman akhirnya pergi ke Cimahi. Di sanalah ia gemar membaca koran Kaum Muda yang akhirnya membawa W.R. Supratman menjadi seorang jurnalis. Sebelum ia diterima di koran Kaum Muda, W.R. Supratman sempat kursus kader politik di organisasi bentukan Soekarno, yakni kelompok studi umum. Karir jurnalisnya di koran Kaum Muda tidak berjalan lama. Ia kemudian pindah ke Biro Pers Algemene Press New Agency atau Alpena sebagai reporter sekaligus editor. Karena kondisi ekonomi perusahaan media tempat W.R. Supratman bekerja tersebut seret, akhirnya membuat ia memutuskan untuk beralih ke media lain. W.R. Supratman kemudian bergabung dengan surat kabar Sinpo yang membuat kehidupan ekonominya membaik.
Di perusahaan media Simpo juga membuat W.R. Supratman menjadi lebih dekat dengan tokoh-tokoh pergerakan, yakni Sumarno M, Tabrani, Bahdar Johan, Paul Pinontoan, dan Sumarto. W.R. Supratman mengungkapkan kekagumannya pada M. Tabrani dan Sumarto saat berpidato di Kongres Pemuda Indonesia pertama. Dari situlah W.R. Supratman memiliki ide untuk membuat lagu Indonesia Raya dengan inspirasi cita-cita satu nusa, satu bangsa yang digelari Indonesia Raya. Setelah kongres selesai, W.R. Supratman mulai membuat konsep lagu kebangsaan dengan tulisan dalam not balok dan not angka. Lagu Indonesia Raya akhirnya tercipta dengan 3 komplet dengan bait, ulangan, dan irama lagu 6/8. Sebagai wartawan, ia ditugaskan untuk meliput kongres kedua pada 28 Oktober 1928 di Batavia. Namun kali ini W.R. Supratman tidak ingin hanya menulis berita, melainkan ia berinisiatif untuk menyanyikan lagu ciptaannya. Selebaran salinan lagu Indonesia Raya ia sebarkan kepada para pemimpin organisasi muda. Akhirnya, W.R. Supratman mendapat izin dari Sugondo untuk menyanyikan saat jam istirahat. Namun karena keraguan Sugondo, setelah membaca lagunya yang sangat lugas, ia khawatir pemerintah dapat memboikot acara kongres. Oleh sebab itu, Sugondo hanya mengizinkan W.R. Supratman membawakannya dalam instrumen biola saja. Saat jam istirahat tiba, lagu Indonesia Raya dilantunkan dengan versi instrumental W.R. Supratman yang menakjubkan. Semua peserta kongres tercengang dan terharu dengan keindahan gesekan biola W.R. Supratman. Itulah salah satu pertama kali lagu Indonesia Raya dikumandangkan dan mendapatkan sambutan hangat para penonton. Lirik dan notasi lagu Indonesia Raya kemudian pertama kali diterbitkan di edisi 10 November 1928 surat kabar Simpo dengan jumlah 5.000 eksemplar. Dari terbitan surat kabar Simpo inilah akhirnya judul lagu W.R. Supratman yang bersemula Indonesia menjadi Indonesia Raya, yang kemudian sekarang akrab dengan nama Indonesia Raya. Setelah itu lagu kebangsaan tersebut kemudian dibawakan lagi oleh W.R. Supratman pada pembubaran panitia Kongres kedua di bulan Desember 1928. Pada acara ini kemudian lagu Indonesia Raya dibawakan lengkap dengan liriknya. Penampilan lagu Indonesia Raya juga dinyanyikan dengan iringan paduan suara. Berikutnya, lagu Indonesia Raya dibawakan pada acara pembukaan Kongres PNI tanggal 18 hingga 20 Desember 1929. Para peserta kongres ini kemudian berdiri dan ikut menyanyi mengikuti kur dan iringan biola W.R. Supratman sebagai bentuk penghormatan pada Indonesia Raya. Kepopuleran lagu Indonesia Raya pun semakin luas sehingga membuat pihak Belanda khawatir jika lagu tersebut dapat membangkitkan semangat kemerdekaan. Karena keresahan Belanda itulah akhirnya pada tahun 1930 lagu Indonesia Raya dilarang untuk dinyanyikan di acara atau kesempatan apapun. Pemerintah kolonial menggunakan alasan kepada publik bahwa lagu Indonesia Raya tersebut dapat mengganggu ketertiban dan keamanan. Tidak hanya dilarang, W.R. Supratman sebagai pencipta lagu juga mendapat ancaman. Bahkan ia sempat ditahan dan diinterogasi atas lirik lagu yang ia buat, Merdeka, Merdeka, Merdeka. Berkat keuangan dari berbagai kalangan, akhirnya pemerintah Hindia Belanda mencabut tuntutannya terhadap W.R. Supratman dan memperbolehkan lagu Indonesia Raya dinyanyikan dengan syarat hanya dinyanyikan di ruang tertutup saja. Keberhasilan lagu Indonesia Raya membuat W.R. Supratman kembali menciptakan lagu berjudul Matahari Terbit. Pemerintah Belanda kembali menahan W.R. Supratman karena ciptaan lagunya yang dianggap memberbahaya bagi posisi mereka. Lagu Matahari Terbit dianggap oleh pemerintah Belanda memuji dai Nippon, yakni pihak Jepang. Namun W.R. Supratman berhasil bebas dari tuduhan Belanda berkat bantuan Van Eldik. Setelah keluar dari tahanan singkat itu, W.R. Supratman justru jatuh sakit. Kondisi buruknya tersebut membuat pemerintah Belanda senang. Karena kondisinya yang semakin memburuk, pada tanggal 17 Agustus 1938 W.R. Supratman wafat di usia yang ke-35 tahun. Sebelum kepergiannya, W.R. Supratman sempat berkata pada kakak iparnya, Urip Kasang-Sangari, bahwa ia yakin Indonesia pasti akan merdeka atau merdeka. Tak disangka hari wafatnya pada akhirnya bertepatan dengan hari kemerdekaan Indonesia 7 tahun kemudian. W.R. Supratman dikebumikan di pemakaman umum
di Jalan Kanjiran, Surabaya. Demikian tadi cerita singkat tentang Uda Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya. Semoga video ini bermanfaat dan kita semua menjadi lebih pintar dan lebih mengenal para pejuang Indonesia. Bila ada kekurangan dalam video ini, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.